Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap di rumah dan selalu jaga kesehatan kalian ya. Jangan banyak bermain di luar rumah. Kalau bisa, kalau tidak penting sekali, jangan keluar rumah. Untuk mengawali pagi kali ini, jangan lupa berdoa dulu ya. Setiap aktivitas kita awali dengan berdoa dulu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita perkenalan dulu. Nama saya Ibu Ainun Nafisah sebagai pengampu mata pelajaran seni budaya. Pagi ini kita belajar tentang materi seni rupa. Sebelumnya saya sampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar terlebih dahulu. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar seni rupa, kompetensi inti 3 atau pengetahuan: memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian kompetensi inti 4 atau keterampilan: mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itu kompetensi intinya. Untuk kompetensi dasar dari seni rupa, yang pertama, memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Memahami karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, dan nilai estetisnya. Kemudian membuat karya seni rupa 2 dimensi menggunakan berbagai media dan teknik, melihat model. Dan terakhir, membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu yang namanya seni. Jadi seni merupakan hasil ungkapan perasaan manusia yang mengandung unsur keindahan atau estetika, bisa berupa visual, penglihatan, audio, pendengaran, atau keduanya, atau istilahnya audio visual. Kemudian pengertian seni rupa adalah seni yang mengandung unsur visual saja ya, seni rupa. Kemudian untuk macam-macamnya berdasarkan dimensinya ada 2 macam: seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita membahas yang namanya seni rupa 2 dimensi dulu. Seni rupa 2 dimensi adalah seni rupa yang hanya mengandung unsur panjang dan lebar saja dan bisa dilihat oleh penglihatan atau mata, atau istilahnya secara visual ya. Kemudian contohnya, contohnya sebenarnya banyak di lingkungan sekitar kita, itu banyak sekali. Salah satunya foto ya, foto yang kalian pajang di dinding rumah kalian itu merupakan salah satu contoh seni rupa 2 dimensi. Kemudian
Untuk beberapa unsur seni rupa dua dimensi ada banyak, tidak ada beberapa unsur. Nah, nanti akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, garis atau line. Nah, garis ini merupakan hubungan dari dua titik. Jadi titik yang dihubungkan atau saling berhubungan. Kemudian raut atau bidang bentuk, jadi berbentuk. Kemudian ruang. Selanjutnya tekstur. Nah, ada teksturnya, halus, kasar ataupun yang lainnya. Kemudian warna. Nah, ini yang sangat mempengaruhi kualitas seni rupa dua dimensi, warna. Meskipun hanya full warna hitam, itu juga berpengaruh. Kemudian gelap terang. Ada komposisi, tema, dan yang terakhir gaya dan aliran. Jadi seni rupa dua dimensi nanti ada beberapa banyak aliran, banyak sekali. Nah, kita belum masuk ke situ dulu. Selanjutnya objeknya. Nah, objek seni rupa dua dimensi. Kalian mau membuat karya seni rupa dua dimensi, itu objeknya bisa berupa apa saja. Yang pertama, bisa makhluk hidup. Jadi apa saja yang ada di sekitar kalian berupa makhluk hidup itu bisa sebagai objek seni rupa dua dimensi. Misalnya kalian yang pintar menggambar atau melukis. Nah, kalian melukis misalnya pohon ataupun hewan. Nah, itu bisa sebagai objeknya ya, berupa makhluk hidup. Kemudian objek yang kedua berupa benda mati. Misal kalian menggambar atau melukis bangunan-bangunan atau gedung-gedung bertingkat di sekitar kalian. Nah, itu juga bisa. Kemudian media dan bahan pembuatan seni rupa dua dimensi. Banyak sekali ya, banyak sekali bahan yang bisa kalian gunakan. Dan medianya atau alatnya itu juga bisa beberapa macam. Misal kain, kalian gambari gambar apa, kalian batik misalnya. Nah, itu juga sebagai media untuk seni rupa dua dimensi. Atau misalnya alat yang lain ada cat warna, ada kuas, ada kertas, pensil, dan lain-lain. Itu beberapa contoh saja dari media dan bahan pembuatan seni rupa dua dimensi. Kemudian teknik dan prosedur karya seni rupa dua dimensi. Teknik itu merupakan cara. Jadi bagaimana cara membuat seni rupa dua dimensi itu juga beberapa macam, tidak hanya satu cara saja. Yang pertama, teknik akuarel atau sapuan basah. Nah, biasanya ini ada campuran air yang disapu di atas kertas biasanya, atau kain, atau yang media yang lainnya. Kemudian teknik pointilis, ini melukis menggunakan titik-titik yang dihubungkan. Kemudian teknik arsir, nah diarsir ya. Kemudian teknik gosok atau dusel. Selanjutnya teknik siluet atau blok, biasanya dalam satu warna saja. Nah, yang sering digunakan itu warna blok hitam. Kemudian teknik plakat, teknik semprot, teknik tempera, teknik kolase. Itu beberapa cara pembuatan seni rupa dua dimensi. Nah, untuk pembelajaran seni rupa dua dimensi sampai di sini dulu. Nah, semoga bermanfaat. Silahkan dipahami, dipelajari, diperhatikan. Untuk beberapa materi yang misalnya belum lengkap, bisa kalian cari di sumber belajar yang lain, misal buku paket, atau kalian mencari di Google ya, boleh, nggak apa-apa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.